Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari kita bicarakan bersama mengenai antusibu qauman bijahalah, menimpakan kebodohan kepada kaum itu kepada masyarakat itu bisa bangsa, bisa rakyat, bisa masyarakat, bisa umat, bisa itu ya, itu semua ada satuan-satuan yang berbeda, tapi pokoknya intinya adalah menimpakan kebodohan. Kalau kita mencoba meneliti dulu ya, jangan marah-marah dulu kepada Indonesia, jangan marah-marah dulu kepada pemerintah atau kepada siapapun, diteliti dan diamati, dicari presisi objektif dan jernihnya terhadap masalah yang terjadi dengan metodologi atau thoriqah atau kaifiyah yang setepat-tepatnya. Jadi misalnya antusibu qauman bijahalah itu kan tidak hanya terjadi pada hoax di medsos. Dulu di dunia jurnalistik ada yang namanya check and recheck. Kalau ada berita dari A tentang B dikonfirmasikan ke B. Kemudian disiplin jurnalisme itu hilang. Kemudian bahkan suatu berita itu bisa direkayasa. Bahkan saya bisa dibunuh suatu pihak karena saya akan memberitakan sesuatu, bukan karena saya sudah memberitakan sesuatu. Sebab kalau sampai saya memberitakan itu akan terjadi bencana begini-begini atas pihak tertentu sehingga saya dibunuh. Bisa juga dan terjadi di Indonesia. Jadi tusibu qauman bijahalah ini kan bisa pernyataan presiden, bisa polisi pembangunan, bisa omongan ustadz kiai, bisa pernyataan ilmuwan, bisa apa saja. Tidak hanya omongan di pasar dan debat kusir di gardu-gardu. Apa saja bisa menjadi peristiwa di mana kebodohan ditimpakan kepada masyarakat. Kemudian Allah sendiri menyebut antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian besoknya kamu menyesal. Nah, pernah nggak kita menyesali? Kita pernah nggak menghitung penyesalan bangsa Indonesia? Kita pernah nggak? Ini sangat luas sebenarnya. Ini kunci-kunci saja yang kita omongkan supaya kita bisa punya cara mengukur, cara melihat, cara memandang. Ya. Apa saja yang kita sesali di Indonesia ini? Misalnya amandemen undang-undang. Itu Anda banggakan apa Anda sesali? Coba dihitung. Bahwa kita memakai sistem presidensial sehingga tidak jelas beda negara dan pemerintah, itu Anda sesali atau Anda banggakan? Tidak jelas beda antara rumah tangga dengan keluarga misalnya. Tidak jelas ini badan usaha milik negara apa badan usaha milik pemerintah. Ini gedung milik negara apa pemerintah. Ini komisi A, komisi B ini pemerintah apa negara. Kalau nggak jelas, itu kita sesali apa tidak? Karena begitu banyak kecelakaan dan mudarat-mudarat diciptakan oleh ketidakjelasan itu tadi. Termasuk bapak-bapak pendiri Republik ini kan dulu anak-anak didiknya Belanda. Mereka bikin perhimpunan Indonesia. Bapak-bapak kita itu yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan ini kan belajarnya ke Belanda. Anda belajar kepada penjajah, ya Anda membangun sesuatu yang atas ajaran penjajah. Sekarang cuma ganti penjajah aja kan begitu. Kan gitu. Jadi kenapa kita tiba-tiba jadi republik sedangkan Belanda sendiri kerajaan sampai hari ini? Saya tidak mengatakan kerajaan pasti lebih baik daripada republik atau sebaliknya. Itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah Anda sudah benar-benar tabayanu atau belum terhadap sejarah Anda. Sudah bertabayun atau belum secara ilmu, secara pengetahuan, secara pengalaman. Dan kita ini begitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran kita untuk mempelajari sejarah, sehingga kita ini tidak tahu kapan bangga, kapan menyesal. Kita tidak tahu kapan kita merasa malu, kapan kita merasa mongkok hati kita. Jadi saya berharap di antara Anda yang mendengar ini adalah anak-anak yang berumur belas tahun dan likuran tahun, yang memikirkan betul ini semua dengan bertabayun terhadap sejarah kita sendiri sebagai bangsa dan negara, sehingga pada suatu hari 10 tahun lagi, 15 tahun lagi Anda akan menjadi pemimpin baru yang betul-betul mengerti Indonesia dan mengerti rajian NKRI itu seharusnya bagaimana.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.